Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dunia dalam keadaan memprihatinkan. Pandemi COVID-19 terus menularkan virusnya. Satu persatu meninggal tanpa melihat status yang disandang. Dokter, pendeta, pengusaha, tentara, polisi, rakyat jelata, tua, muda, pria dan wanita tidak dapat menghindar. Paskah adalah berita sukacita, kebangkitan Kristus. Kita dibangkitkan bersama kebangkitannya dan diajak untuk berkarya. Mari kita hayati kebangkitan itu dalam memasuki Minggu Paskah 3 ini, meski pandemi COVID-19 ada di sekitar kita. Mari kita sambut dengan memuji nama Tuhan dari KJ 189 bait pertama dan kedua. Yerusalem bersoraklah. Bapak dan Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah Minggu Paskah 3 ini didasarkan pada kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Kebangkitannya supaya kita berkarya. Marilah dalam hati kita masing-masing mengaku bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Dibangkitkan untuk berkarya. Kebangkitan Tuhan Yesus merupakan transformasi bagi murid-muridnya untuk berkarya. Lahirlah persekutuan orang percaya. Seluruh kehidupan komunitas tersebut dihayati berdasarkan kasih dan kemurahan Allah. Buah kasih Allah harus dipahami oleh kita dalam kebangkitan Yesus. Harus ada karya nyata dalam kehidupan. Seperti yang tertulis dalam amanat agung Tuhan Yesus. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Matius 28 ayat 19. Mari dengan sukacita kita mengawali perayaan Minggu Paskah 3 ini dengan memuji dari NKB 128 bait pertama, Ku berserah kepada Allah.
Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Sejauh mana kasih itu kita lakukan bila bercermin dengan hukum kasih ini? Tentu dengan kesadaran yang sungguh-sungguh kita menyadari apa yang kita lakukan belum sempurna. Sudah selayaknya kita mengaku dosa pada Tuhan. Mari kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Dengan kerendahan hati Tuhan, kami menghadap kehadirat-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan atas segala karunia-Mu. Dengan kasih setia-Mu yang senantiasa menyertai kami dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, kami adalah orang-orang yang berdosa, namun Engkau tetap mengasihi kami, Tuhan. Ajarilah kami untuk mengasihi sesama kami, Tuhan, mengampuni sesama kami, sehingga apa yang Engkau teladankan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ampunilah segala dosa kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita memuji nama Tuhan kembali dari NKP 10 bait yang pertama, dari Kumpungan Malam Gelap. Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena begitu besar kasih Allah kepada kita, dan pada hari ini kita diberi kesempatan untuk mendengarkan berita anugerah demikian. Bagi kita yang menyadari dosanya serta berjanji hidup dalam jalan Tuhan, maka terimalah janji Tuhan dengan penuh syukur yang terdapat dalam firman Allah. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai dengan 17. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Marilah kita sanggupi berita anugerah yang telah kita dengarkan bersama dengan menyanyikan PKJ
285 bait yang pertama, Bila Badai Hidup Menerpamu. Firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam di kerajaan surga, kami datang kembali menghampiri tahta-Mu Bapa. Syukur dan terima kasih atas kesempatan yang kembali memberikan kepada kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan yang Kau tulis dalam Injil-Mu dalam Lukas pasal 24 ayat 35. Tuhan berkati kami semua yang mendengarkan, dan bagi hamba-Mu yang percaya melayankan firman-Mu juga Tuhan berkenan urapi dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga apapun yang akan kami sampaikan kepada jemaat-Mu semuanya hanya seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak dan Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk bacaan Injil pada khotbah hari ini diambilkan dari Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai dengan yang 35. Marilah firman Tuhan ini kita simak bersama-sama. Perikop dari firman Tuhan yaitu Yesus menampakkan diri di jalan ke Emos. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emos yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di hadapan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka
telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapatinya bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lamanya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan berikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati 11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah Injil Yesus Kristus yang tertulis dalam kitab Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai dengan 35. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara dalam hidupannya sehari-hari. Haleluya. Bapak dan Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk khotbah pada hari ini diberi tema dibangkitkan untuk berkarya. Selamat pagi Bapak dan Ibu, saudara semuanya. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada pepatah bijak yang menyebutkan demikian: hidup paling baik dijalani pada masa ini dan dipahami pada masa lalu. Ketika kita memikirkannya, ada banyak manfaat dari pepatah bijak tersebut. Jika kita menghabiskan terlalu banyak waktu pada masa sekarang untuk merencanakan masa depan, atau hanya untuk menyesali masa lalu, kita tidak dapat melihat dan menikmati hadiah dari setiap momen atau peristiwa yang terjadi pada hari ini.
Namun jika kita ingin sekedar memahami sesuatu secara baik, bolehlah sekali-kali kita melihat masa lalu, asalkan tidak membuat kita berhenti berjalan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil hari ini menuntun kita ke sebuah pertimbangan ketika menghadapi sebuah pertanyaan yang mendasar. Kemana kita akan berpaling ketika segalanya berantakan, runtuh bagi diri kita sendiri maupun bagi dunia? Apa yang kita lakukan ketika hal-hal yang kita percayai, kita yakini, kita harapkan mengecewakan kita? Tampaknya kedua orang yang sedang berjalan menuju ke Emmaus ini terjebak dalam perangkap yang terlalu manusiawi, karena tidak sepenuhnya hadir pada momen hari ini dan lebih memperhatikan masa lalu. Hati dan pikiran mereka hancur oleh peristiwa penyaliban Tuhan Yesus. Peristiwa itu benar-benar mengubah hidup, harapan, dan impian mereka. Mereka merasa telah seharian menunggu janji Yesus bahwa ia akan bangkit pada hari ketiga, tetapi kenyataannya tidak kunjung tiba juga. Memang ada berita dari para perempuan yang mereka dengar, tetapi seperti lazimnya pada zaman itu, kesaksian perempuan tidaklah berarti. Oleh karena itu, di jalan menuju ke Emmaus, mereka berjalan dengan rasa kecewa dan penyesalan. Hati dan pikiran mereka terjebak dalam lingkaran ingatan, kesedihan, dan rasa sakit sedemikian rupa, sehingga mereka tidak bisa melihat Tuhan yang bangkit berjalan tepat di samping mereka. Jadi mereka mengetahui ceritanya, tetapi tidak mengetahui makna sebenarnya. Kemudian Yesus pun menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab para nabi. Bapak dan Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, meskipun mereka mulai memahami hubungan antara Yesus yang disalibkan dan Kristus yang bangkit, mereka masih tidak bisa menghubungkan antara Kristus yang bangkit dan orang yang ada di tengah-tengah mereka. Mereka berbicara dan terus berbicara. Mereka membaca dan terus membaca. Tetapi kata-kata saja ternyata tidaklah cukup bagi mereka, dan harus ada sesuatu yang dialami. Keramahan dua orang itu membawa pada pengalaman itu, karena setelah Yesus mengambil roti, mengucap syukur, dan memecah-mecahkan roti, mereka mengenali Tuhan Yesus. Pikiran kedua orang itu terbuka sehingga mereka bisa menghubungkan titik-titik yang misterius dan mampu membentuk pola hubungan yang dapat dikenali. Jadi mungkin dua orang ini tidak bisa menerima warta dari para perempuan, bukan semata-mata karena para perempuan pada masa itu dipandang tidak sahih untuk memberi kesaksian, melainkan karena harapan besar mereka itu yang tidak memungkinkan mereka mengenal peristiwa kebangkitan dengan benar. Harapan besar mereka yang salah telah
membutakan mata hati mereka untuk menerima kesaksian para perempuan. Bapak dan Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka melihat dan mengenali Yesus pada saat makan bersama. Tindakan umum keramah tamahan makan bersama memicu terbukanya pengertian dan hati mereka. Dibutuhkan kesetiaan serta semangat untuk terbuka dan ramah terhadap sesama, untuk membawa Mesias akhirnya menjadi fokus di hadapan mereka. Semua serpian iman, mimpi dan harapan yang hancur, serta ingatan beraneka ragam akhirnya bisa menyatu kembali dalam tindakan kasih sederhana berbagi makanan. Itulah sebabnya segera mereka bergegas untuk kembali ke Yerusalem, untuk membawa warta bahwa mereka telah melihat Tuhan yang bangkit. Mereka telah dilahirkan kembali dalam hal menjadi murid. Oleh karena itu, mereka merasa terdorong untuk bersaksi, untuk membagikan kepada orang lain apa yang telah terjadi pada mereka. Mereka bergegas kembali ke Yerusalem untuk memberitahu yang lain tentang pertemuan mereka dengan Kristus yang telah bangkit. Bapak dan Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang kelahiran baru dengan harapan hidup baru yang bisa didapat melalui kebangkitan Kristus. Melalui kebangkitan Kristus, kita dapat memandang Allah bukan sebagai pihak yang menghakimi semua orang secara tidak memihak menurut perbuatan mereka, tetapi menghakimi melalui kacamata rahmat Kristus yang menyelamatkan. Percaya kepada Allah melalui Kristus berarti ada sesuatu yang indah di dalam hidup kita di sini dan sekarang ini, yakni kehidupan yang penuh dengan kasih yang tulus dari Allah. Kasih itu harus diproklamirkan di kehidupan ini dengan cara yang sama. Kasih itu membuat kehidupan memberi harapan dan menebus. Itu semua sudah seharusnya menjadi cara hidup kita. Kasih yang menjadi milik kita di dalam Kristus Yesus tidak hanya dirasakan, melainkan harus dijalani. Bapak dan Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya yang telah menerima kebaikan dan keselamatan dari Allah, kita perlu terus bertobat dari harapan-harapan yang salah, juga bertobat dari ketidakbersediaan terbuka, dan bertobat dari ketidakbersediaan ramah terhadap sesama kita. Allah telah dahulu menghampiri Kleopas dan kita. Kita pun dipanggil untuk menghampiri dan berkarya di tengah-tengah sesama. Tuhan memampukan kita. Amin. Saat itu bagi kita. Jemaat, bersama dengan umat Tuhan, marilah kita memperbaharui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk
duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita kembali datang ke hadirat Tuhan dalam doa syafaat. Mari saya antar dalam berdoa. Bapa kami yang bersembayang di kerajaan surga, puji syukur dan terima kasih kami naikkan kepadamu atas kasih setiamu yang pada hari ini menyertai kami dalam ibadah ini. Dan pada hari ini kami boleh belajar tentang firman-Mu, tentang bagaimana kehidupan kami di tengah-tengah sesama kami, agar kami bisa hidup menjadi pengharapan bagi mereka, agar kami bisa hidup menjadi kekuatan pada mereka. Demikianlah ya Bapa, peran serta kami hamba-hamba-Mu di dalam ikut andil di dalam kehidupan masyarakat, terutama pada saat ini ya Bapa, di mana bangsa dan negara kami sedang dihadapkan oleh keprihatinan menghadapi COVID-19. Tentunya banyak sekali orang-orang yang mengharapkan kehadiran kami sebagai hamba-hamba-Mu di tengah-tengah kehidupan mereka. Bapa, mampukan kami untuk bisa melaksanakan apa yang menjadi kehendak-Mu. Bapa surgawi, kami juga ingat pada saat ini untuk saudara-saudara kami yang sudah masuk usia Yusko. Tentunya dalam usia ini Bapa, saudara-saudara kami secara jasmani banyak sekali mengalami penurunan kondisi kesehatan. Namun kami yakin dan percaya meskipun dalam kondisi jasmani dalam keadaan menurun, namun Engkau akan berkati saudara kami kekasih ini dengan kekuatan secara rohani, dengan semangat yang tinggi, sehingga meskipun dalam kondisi jasmani yang semakin menurun, namun tetap setia kepada-Mu, tetap menyandarkan hidupannya, kesehatannya hanya kepada-Mu saja. Bapa, kami juga serahkan anak-anak kami yang untuk sementara ini, baik yang ada di tingkat pendidikan anak usia dini, TK hingga ke perguruan tinggi, diberi kesempatan untuk belajar di rumah melalui media online atau media yang lain berkaitan dengan adanya pencegahan penularan COVID-19 ini. Juga Tuhan berkati, sehingga meskipun untuk sementara ini anak-anak kami belajar di rumah, namun oleh karena kasih-Mu, kemampuan yang Kau berikan kepada anak-anak kami juga tetap bersemangat mengerjakan tugas-tugas di rumahnya, tetap semangat belajar sebagaimana belajar ketika anak-anak kami di sekolah, sehingga kemampuan anak-anak kami meskipun belajar di rumah tidak akan berkurang, akan tetapi semakin bertambah oleh pengalaman-pengalaman yang baru selama belajar di rumahnya. Berkati anak-anak kami dengan kesehatan, dengan kekuatan ya Bapa, sehingga meskipun di lingkungan sekitar kami dihadapkan pada keprihatinan penularan COVID-19 ini, namun oleh karena kekuatan kuasa-Mu yang senantiasa memberikan di dalam anak-anak kami, sehingga kehidupan jasmani anak-anak kami boleh senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Kami juga serahkan kami sebagai orang tua yang juga mempercaya untuk bisa melindungi anak-anak kami melalui upaya-upaya yang kami lakukan, baik melalui pekerjaan, melalui apapun yang kami lakukan, khususnya di dalam menjaga kesehatan keluarga kami. Juga Tuhan berkati, sehingga pengharapan kami untuk bisa menciptakan kondisi keluarga kami masing-masing
untuk hidup sehat, damai sejahtera juga boleh Engkau wujud nyatakan. Bapa, kami juga serahkan saudara-saudara kami kekasih yang pada saat ini terpapar oleh karena virus corona. Tuhan juga berkati, Tuhan hadir di tengah-tengah mereka, Tuhan lawat mereka, sehingga meskipun dalam kondisi badan yang tidak sehat, namun oleh karena lawatan daripadamu, mereka bisa berserah kepadamu dan senantiasa menanti pengharapan, menanti kehadiranmu untuk memberkati mereka semua dengan kesehatan. Kami juga serahkan bangsa dan negara kami, khususnya para pimpinan dari tingkat pusat hingga ke tingkat yang paling bawah, juga Tuhan berkati, sehingga meskipun mereka semuanya dihadapkan dalam COVID-19 ini, para pemimpin kami ini ya Bapa, Engkau mampukan untuk bisa memberikan kebijakan yang menguntungkan bagi semua warga negara yang ada di Indonesia ini, sehingga semuanya boleh menyadari untuk bisa menghindari penularan wabah sakit penyakit COVID-19 ini. Tuhan mampukan kami semua ya Bapa untuk saling mendukung, untuk saling sangkun sinangkun ikut repot dalam menghadapi permasalahan bangsa ini, sehingga COVID-19 ini yang menjadi kekhawatiran kami semuanya, melalui kasih karunia dan kuasa-Mu boleh secepatnya menyingkirkan dari bangsa dan negara kami. Bapa, banyak sekali pergumulan kami yang ingin kami utarakan kepadamu, namun kami sadari akan keterbatasan hati dan pikiran kami, sehingga apa yang menjadi pergumulan kami tidak dapat kami utarakan satu persatu kepadamu. Mohon ampun Bapa apabila di dalam kami mendengarkan firman-Mu, menyampaikan firman-Mu, ada hal-hal yang tidak berkenan kepadamu. Dan untuk mengakhiri doa kami ini ya Bapa, kami juga ingin berdoa, ingin melantunkan doa sebagaimana doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan perhiasan kekudusan. 1 Tawarikh 16 ayat 29.
Mari kita iringi persembahan kita ini dengan memuji nama Tuhan dari PKJ 146 bait yang pertama dan ketiga. Terlebih Tuhan, kami juga mengucap syukur Engkau berikan kami waktu untuk mempersembahkan sebagian kecil berkat yang Engkau berikan kepada kami. Ampunilah kami Tuhan, bila di dalam kami mempersembahkan banyak terselip dosa dan kesalahan, dan apa yang kami haturkan hanya sedikit Tuhan, namun kami percaya Engkau akan menyempurnakan, Engkau yang akan memberikan berkat kepada kami semua Tuhan. Biarlah apa yang kami haturkan boleh menjadi kemuliaan nama-Mu di muka bumi ini. Bapa yang Maha Kasih, kami mohon pengampunan-Mu. Berilah kami kemampuan untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Biarlah kami semakin dekat dengan Tuhan. Tuhan, Bapa kami haturkan seluruh kehidupan kami Tuhan, hanya dalam kenyataan. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita umat percaya sudah dibangkitkan dalam kebangkitan Tuhan Yesus. Masih banyak yang memerlukan keselamatan dan kita diutus melalui kehidupan sehari-hari. Apa yang akan kita lakukan? Mari kita menyanyikan itu Jumat 432 sebagai ikrar kita pada Tuhan. KJ 432 bait pertama dan kedua, jika padaku ditanyakan.
kita dibangkitkan untuk berkarya menjadi saksi dalam pewartaan keselamatan. Untuk melengkapi tugas kesaksian, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.